saya ucapkan selamat datang kepada Anda semuanya para hadirin segenap mitra Isuzu, baik pemilik maupun manajemen bengkel dan juga part shop mitra Isuzu yang hadir melalui platform YouTube Isuzu dalam Isuzu After Sales Gathering 2021 Isuzu Euro 4 Ready. Bareng tepuk tangan semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Waduh, senang banget ya Tisa hari ini. Perkenalkan nama saya adalah Tisa Carolina dan saya bisa berjumpa dengan Anda semuanya walaupun secara virtual dan akan menemani Anda sepanjang gathering sampai dengan selesai. Nah, sebelumnya Tisa juga mau informasikan bahwa acara ini kami laksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Seluruh pengisi acara dan juga kru yang bertugas di lokasi sudah menerima vaksin lengkap dan juga sudah melaksanakan swab antigen terlebih dahulu dengan hasil negatif demi kenyamanan dan juga kesehatan kita bersama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati seluruh mitra Isuzu dimanapun Anda berada ya. Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Sebentar lagi kurang lebih seminggu lagi gitu ya. Di minggu depan itu sudah masuk Natal, minggu depan lagi tahun baru. Ini kita sudah masuk ke tahun 2022. Bisa jadi tahun depan menjadi tahun yang mungkin bagi sebagian dari pemilik dan juga manajemen bengkel serta part shop mitra Isuzu ini tuh mulai khawatir gitu ya, karena di Indonesia akan ada yang namanya diimplementasikan standar Euro 4 untuk kendaraan. Nah, selain itu ada juga yang berpikir, nih gimana nih dengan spare part yang akan digunakan nanti? Bagaimana technical issue hingga update teknologi yang akan digunakan serta pastinya masih banyak lagi hal-hal yang perlu dipikirkan. Tidak kita pungkiri bahwa setiap perubahan pasti akan membawa efek. Nah, tapi jangan khawatir nih, jika kita bicara mengenai standarisasi Euro 4, Isuzu sudah mantap untuk menyambut sehingga kami dengan bangga bisa mengatakan bahwa Isuzu Euro 4 ready. Wah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, acara hari ini kami membuka kesempatan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa berdiskusi begitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan kami buka dengan tangan selebar-lebarnya begitu ya. Jadi nanti gimana nih kesiapan dari Isuzu, teknologi hingga ketersediaan spare part untuk unit-unit Isuzu yang sudah melaju di jalan saat ini itu seperti apa? Anda bisa langsung nanti mengajukan pertanyaan di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan berikan feedback dalam sesi tanya jawab. Jadi silahkan sekarang tulis pertanyaan sebanyak-banyaknya supaya nanti pada saat sesi Q&A semua kekhawatiran Anda, semua pertanyaan-pertanyaan Anda, mungkin kebingungan dan juga kegalauan Anda bisa kami jawab. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, para mitra Isuzu, sebelum kita memulai lebih lanjut kegiatan kali ini, nah ini nih, saya ingin mengundang ada seseorang yang akan menyambut Anda semuanya. Beliau adalah After Sales Business, Inventory and Logistics Division Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Budi Prasetyo untuk bisa memberikan sambutannya. Silakan Pak Budi. Selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada part shop mitra Isuzu dan bengkel mitra Isuzu yang telah bekerja sama dan membantu kami untuk bisa memberikan pelayanan after sales yang terbaik kepada para customer Isuzu. Isuzu sudah berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari pertumbuhan market share kami yang kami terus berkembang dan berinovasi untuk menjadi tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam kesempatan yang baik ini, kami ingin membagikan informasi terkait dengan implementasi standar emisi Euro 4, khususnya untuk mobil bermesin diesel yang akan berlaku di Indonesia. Standar emisi Euro 4 ini akan dimulai diberlakukan oleh pemerintah pada tanggal 1 April 2022 mendatang. Latar belakang penerapan daripada standar emisi Euro 4 ini adalah terkait dengan bagaimana kita semua menjaga lingkungan serta kelestarian alam sehingga bumi yang kita tempatin bersama-sama ini dapat berlangsung kelestariannya dan dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa implikasi penerapan standar emisi Euro 4 bagi kita semua? Pelaku sektor otomotif dan transportasi. Normalnya,
Secara teknis, agar suatu kendaraan dapat memenuhi persyaratan standar emisi Euro 4 ada dua hal yang perlu dipenuhi. Yang pertama, teknologi mesin common rail. Sedangkan yang kedua adalah adanya after treatment pada saluran gas buang. Jadi, mestinya mulai 1 April 2022, semua kendaraan niaga yang dipasarkan, tidak hanya merek tertentu saja, sudah dilengkapi dengan kedua hal di atas. Bagi Isuzu, teknologi mesin common rail sudah dimulai kira-kira sejak 10 tahun yang lalu lewat produk Isuzu Giga. Yang selama produk tersebut dipasarkan 10 tahun ini, tidak ada masalah yang berarti atas teknologi mesin common rail tersebut. Namun, kita menyadari bahwa bagi teman-teman bengkel mitra Isuzu dan part shop mitra Isuzu, hal ini adalah sesuatu yang baru, yang mungkin bukan berita yang mengembirakan. Kita menyadari apa yang menjadi pemikiran serta perasaan teman-teman bengkel mitra Isuzu dan part shop mitra Isuzu. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang baik ini, kami ingin membagikan informasi dan hal-hal yang dapat membantu teman-teman sekalian. Untuk teman-teman bengkel mitra Isuzu, kami dari Isuzu akan mengadakan sesi training terkait dengan penanganan teknologi common rail di awal tahun depan. Untuk teman-teman part shop mitra Isuzu, kita akan lakukan hal yang kedua, yaitu kami menyadari bahwa teknologi baru akan memberikan tambahan stok item-item baru yang kadang-kadang membebani teman-teman sekalian. Oleh karenanya, kami berusaha untuk meminimalkan penambahan jumlah item tersebut. Sebagai gambaran, untuk unit baru Isuzu Euro 4 Common Rail, 83% sampai dengan 90% item masih tetap sama dengan model sebelumnya. Selain itu, kami juga akan melakukan program campaign inisial stok untuk membantu teman-teman sekalian memperoleh item baru tersebut dengan harga yang lebih bersahabat. Untuk membantu teman-teman sekalian memperoleh item baru tersebut dengan harga yang lebih bersahabat. Akhir kata, kami menyadari bahwa tanpa bantuan teman-teman sekalian, bengkel mitra Isuzu dan part shop mitra Isuzu, kami tidak dapat menjangkau dan melayani seluruh customer Isuzu dengan lebih baik lagi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih serta berharap agar kita dapat terus bahu-membahu melayani customer Isuzu dan tumbuh bersama untuk kesuksesan bersama. Demikianlah sedikit pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian serta dukungannya. Isuzu, real partner, real journey. Baik, terima kasih banyak Pak Budi untuk kata sambutannya, luar biasa sekali. Ini menambah semangat ya dari teman-teman mitra Isuzu semuanya. Nah tadi di sambutannya Pak Budi, kita sempat mendengar Pak Budi sempat menyinggung mengenai Euro 4 begitu ya. Nah selanjutnya sebelum kita masuk untuk acara-acara berikutnya, kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya nih para mitra Isuzu untuk menyaksikan video mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan Euro 4. Untuk itu mari kita saksikan bersama video berikut ini. Hai Isuzu Partners, tahukah kamu bahwa kebijakan emisi Euro 4 untuk produksi kendaraan dengan mesin diesel akan resmi dijalankan pada 7 April tahun 2022, sehingga nantinya truk yang diproduksi dari semua merek pabrikan bermesin diesel akan sesuai dengan emisi Euro 4 dan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya, apa sih kebijakan emisi Euro 4 itu? Berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri LHK nomor 20/Setjen/Kum 1/3/2017, Indonesia melakukan pengaturan batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor untuk memperkecil kadar bahan pencemar yang dihasilkan kendaraan bermotor. Euro 4 adalah standar emisi yang digunakan negara Uni Eropa untuk kualitas udara yang lebih baik. Dan standar emisi kendaraan bermotor di Eropa ini juga diadopsi oleh beberapa negara di dunia. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, maka semakin kecil batas kandungan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, volatile hidrokarbon, dan partikel lain yang berdampak negatif pada manusia dan lingkungan.
Untuk mesin bensin, kebijakan ini sudah lebih dulu dilaksanakan pada tahun 2018 lalu, dan pada mesin diesel akan dilaksanakan di tahun 2022. Selain agar lebih ramah lingkungan, pelaksanaan aturan Euro 4 ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing industri otomotif di Indonesia. Lalu, bagaimana dampaknya untuk para pengusaha truk di Indonesia? Dengan penerapan standar emisi Euro 4, maka pabrikan akan memproduksi truk dengan mesin baru. Artinya, para pengusaha truk harus menggunakan truk dengan mesin berstandar Euro 4 dan menggunakan bahan bakar yang sesuai. Dan Isuzu adalah merek kendaraan niaga yang terbukti memiliki karakter mesin yang hemat bahan bakar dan durable. Apalagi, berdasar riset dari Isuzu, 30% biaya operasional terbesar ada pada bahan bakar. Sehingga dibutuhkan kendaraan yang hemat bahan bakar dan durable. Terus, bagaimana dengan nasib truk lama mereka? Nantinya, truk lama masih bisa digunakan. Hanya saja, untuk truk yang diproduksi per 7 April 2022 sudah menggunakan standar emisi Euro 4. Tapi tenang, untuk spare part truk Euro 2 dari Isuzu masih akan tetap tersedia. Apakah jenis engine akan berubah saat Euro 4? Ya, mesin konvensional tidak lagi bisa digunakan karena mesin dengan standar Euro 4 menggunakan teknologi Common Rail. Common Rail adalah salah satu mekanisme injeksi bahan bakar yang digunakan pada mesin diesel, di mana kontrol aliran bahan bakar dan timingnya diatur oleh komputer mobil atau ECU, Electronic Control Unit. Dan Isuzu sejak tahun 2011 sudah menggunakan teknologi Common Rail pada truk Isuzu Giga, pada tahun 2018 pada Isuzu Elf NMR 81, serta pada tahun 2019 telah melakukan ekspor Isuzu Traga dengan mesin Euro 4. Sehingga Isuzu jauh lebih siap menyambut kebijakan Euro 4. Kemudian, bagaimana dengan after sale service-nya kalau ganti mesin jadi Euro 4? Tenang! Dengan pengalaman Isuzu 10 tahun dengan mesin Common Rail, membuktikan kalau produk Isuzu diterima dengan baik oleh masyarakat, dan mekanik Isuzu juga sudah lebih siap. Apalagi, di setiap tahunnya, mekanik Isuzu Indonesia selalu langganan juara di ajang Isuzu World Technical Skills Competition. Begitu juga dengan penyediaan suku cadang. Saat ini, Isuzu memiliki 145 unit bengkel Isuzu berjalan, 2.403 part shop, dan juga 73 bengkel mitra Isuzu, BMI, yang tentunya akan siap memberikan pelayanan purna jual yang maksimal ketika Euro 4 telah diimplementasikan nanti. Kami mengerti kekhawatiran para pengusaha truk, driver, maupun mekanik. Namun, sebagai partner sejati, kami Isuzu siap mendampingi Anda untuk setiap langkah dalam perjalanan bisnis customer menuju sukses. Isuzu Euro 4 Ready. Isuzu, real partner, real journey. Oh, jadi begitu ya. Itu yang dimaksud dengan Euro 4. Ini adalah kebijakan baru dan butuh sosialisasi. Begitu ya Bapak Ibu sekalian ya, para mitra Isuzu. Oke, nah selanjutnya untuk sesi berikutnya kita akan mencari tahu. Kita akan lebih mengetahui lagi gimana nih kesiapan dari Isuzu. Apa aja yang telah disiapkan Isuzu bagi segenap mitra Isuzu dalam memasuki Euro 4 ini. Untuk itu saya akan mengundang ada Bapak Theo Martinez. Beliau adalah After Sales Strategic and CRM Department Head dari PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Untuk itu, kepada Bapak Theo Martinez, kami silahkan. Selamat malam Bapak Ibu, Parshop Mitra Isuzu dan juga Bengkel Mitra Isuzu. Selamat datang di Isuzu After Sales Gathering 2021. Perkenalkan, nama saya Theo Martinez dari Isuzu Astra Motor Indonesia. Di sini saya akan membawakan materi mengenai gambaran bisnis Isuzu dan juga persiapan untuk Euro 4 di tahun 2022. Bagaimana pertumbuhan populasi unit Isuzu di Indonesia? Pertama, mari kita bahas mengenai pertumbuhan penjualan Isuzu di kelas medium pickup. Diluncurkan pada tahun 2018, Isuzu Traga dalam waktu singkat dapat menguasai 30% pangsa pasar untuk kelas medium pickup. Dengan populasi lebih dari 25.000 unit tersebar di seluruh Indonesia, dan pada tahun 2019, karena kualitas yang sangat baik, Isuzu Traga dengan mesin Common Rail telah diekspor ke mancanegara. Penjualan Traga pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi, yaitu sebesar 27% dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 9.361. Sehingga pertumbuhan kita mengharap
pangsa pasar untuk unit Traga dapat terus tumbuh. Selanjutnya pertumbuhan penjualan Isuzu di kelas truk ringan, 4 ban dan juga 6 ban. Truk Isuzu Elf, NLR, dan MR selalu bertumbuh dari tahun ke tahun, sehingga menjadi truk dengan unit terbanyak nomor 2 di Indonesia, dengan populasi lebih dari 90.000 unit dan tersebar di seluruh Indonesia. Berikut adalah penjualan light truck Isuzu di tahun 2021, sebesar 9.528, tumbuh sebesar 23% dibandingkan tahun 2020. Selanjutnya pertumbuhan penjualan Isuzu di kelas medium truck. Isuzu Giga diluncurkan sejak tahun 2011 dengan menggunakan teknologi Common Rail. Dengan populasi lebih dari 20.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, selama 10 tahun sudah terbukti bahwa teknologi Common Rail Isuzu sesuai dengan kondisi Indonesia dan dapat terima oleh customer kita di pasaran. Jika kita lihat di penjualannya pada tahun 2021, jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, tumbuh sebesar 57%. Hal ini merupakan hal yang positif dan kami yakin dengan adanya penerapan Euro 4, pertumbuhan unit kita, baik itu Traga, Elf, dan juga Giga, akan semakin tumbuh dan semakin tinggi di pasar Indonesia. Apa itu emisi Euro? Sebelum kita membahas secara detail apa itu Euro 4, mari kita cari tahu apa itu standar emisi Euro. Standar emisi gas buang Euro merupakan standar emisi gas buang yang dikeluarkan oleh European Union yang bertujuan untuk memperkecil dampak pencemaran udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Standar emisi Euro yang digunakan untuk batasi emisi kendaraan bermotor yang mengandung banyak zat berbahaya pada manusia dan juga lingkungan. Ada 4 zat, yaitu adalah karbon monoksida atau CO, 2 nitrogen oksida atau NOx, hidrokarbon atau HC, dan juga particulate matter atau PM. Semakin tinggi standar Euro yang ditetapkan, maka semakin kecil kandungan zat-zat tersebut dalam udara. Mengapa harus Euro 4 di Indonesia? Ada 2 alasan kenapa harus Euro 4 di Indonesia. Yang pertama adalah untuk memenuhi komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca berdasarkan pertemuan di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 2009. Yang kedua yaitu adalah tren dunia, dan juga ini berpengaruh terhadap bisnis kita. Jika kita lihat secara potret dunia, di Cina atau Beijing sudah menerapkan Euro 4 pada tahun 2009, dan juga sampai dengan tahun ini sudah menerapkan Euro 6 di negara mereka. Di China nationwide sudah diterapkan untuk Euro 4 pada tahun 2010, begitu juga dengan India untuk large city, dan untuk India nationwide diterapkan pada tahun 2017. Bagaimanakah dengan potret ASEAN? Di ASEAN sendiri, untuk negara yang pertama kali menerapkan Euro 4 adalah Thailand di tahun 2012. Lalu disusul oleh Filipina di tahun 2016 dan juga Vietnam di tahun 2017. Bagaimanakah dengan Indonesia? Indonesia menerapkan Euro 4 di tahun 2018 untuk unit berbasis bensin. Sedangkan untuk diesel akan beraktif di April tahun 2022. Apa yang terjadi jika kita tidak mengikuti tren dunia ini? Sebenarnya adalah harga komponen dan juga mobil Indonesia akan semakin tinggi dan kita tidak bisa melakukan ekspor karena harganya akan tidak ada permintaan di luar sana. Apa perbedaan kendaraan niaga Euro 2 versus Euro 4? Standar spesifikasi mesin mobil niaga untuk Euro 4 adalah agar emisi Euro 4 dapat tercapai. Nah, untuk mencapai ini, di teknologi Euro 4 diperlukan 2 hal yang diperlukan dalam mesin diesel, yaitu satu adalah jenis mesin dengan teknologi Common Rail. Teknologi ini adalah teknologi paling umum untuk digunakan. Lalu kedua adalah terdapat after treatment pada sistem exhaust, yaitu adalah EGR dan juga DOC. Sistem EGR adalah exhaust gas recirculation. Ini adalah digunakan untuk mensirkulasi kembali gas buang ke intake manifold, sehingga diharapkan dapat menghasilkan pengurangan emisi nitrogen oksida atau NOx. Lalu DOC di sini adalah berfungsi untuk mengurangi emisi PM dengan cara melewatkan gas buang melalui oksidan katalis. Lalu berikut ini adalah perbandingan standar emisi untuk Euro 4 dibandingkan oleh Euro 2. Jika kita lihat dari hasil zat buangan, yaitu HC, NOx, CO, dan juga PM, untuk standar emisi Euro 4 adalah hampir rata-rata adalah 50% lebih rendah dibandingkan standar emisi Euro 2. Dari HC, bisa kita lihat dari standarnya adalah 1,1 menjadi 0,46 di Euro 4, NOx dari 7 menjadi 3,5, CO menjadi 1,5 dari 4,
dan juga PM jadi 0,02 dari 0,15. Dan untuk teknologi Euro 4, berikut adalah 4 komponen utama yang cukup penting untuk mencapai standar emisi Euro 4. Yang pertama adalah Common Rail Engine, di mana ini adalah sistem penginjeksian bahan bakar bertekanan sangat tinggi yang dikontrol dengan secara elektronik. Nah, kontrolnya adalah menggunakan ECU atau Electronic Control Unit. Di sini ada untuk mengontrol sistem injeksi bahan bakar bertekanan ke ruang bakar. Lalu adanya EGR, Exhaust Gas Recirculation, adalah untuk menurunkan NOx dalam gas buang, dan juga adanya DOC untuk mengurangi emisi PM. Apa keunggulan Isuzu dalam perubahan Euro 4 ini? Yang pertama adalah Isuzu People Skill. Pengalaman penjualan dan perawatan mesin Common Rail pada Isuzu Giga sejak 2011 menjadikan sales dan mekanik Isuzu terdepan dalam pengetahuan dan kemampuan terkait kendaraan bermesin Common Rail. Lalu bagaimanakah dengan penggunaan bahan bakar B30 pada mesin Common Rail? Dari pengalaman teknologi Common Rail sejak 2011, menunjukkan bahwa tidak ada masalah untuk menggunakan bahan bakar B30 pada mesin Common Rail Isuzu. Namun di sini tetap kita merekomendasikan untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai. Bagaimana dengan advance sales Isuzu? Berikut kami menampilkan adalah kesamaan spare part model Euro 2 dan juga Euro 4 Isuzu. Dapat kita lihat pada model Isuzu Traga, terdapat 90% part itu adalah sama dengan model Euro 2. Untuk Isuzu Elf sendiri, 83% spare part itu sama dengan model Euro 2. Lalu untuk Isuzu Giga, 90% part sama dengan model Euro 2. Berikut adalah kami tampilkan perubahan-perubahan pada part fast moving untuk Isuzu Giga dan juga unit Isuzu Elf. Untuk Isuzu Giga sendiri, hanya ada 3 perubahan spare part di sini, yaitu adalah air cleaner, elemen fuel filter, dan juga cover clutch. Dan sedangkan untuk Isuzu Elf, ada 5, yaitu belt cooling fan, elemen kit fuel filter, elemen oil filter, disc clutch, dan juga cover clutch. Jika kita lihat di sini, partnya sangat sedikit sekali perubahannya ya. Karena ya seperti tadi saya sempat jelaskan adalah 90% spare part adalah common dengan model Euro 2. Karena 90% part sama dari total parts kendaraan baru Isuzu dibandingkan dengan model sebelumnya, sehingga di sini customer tidak perlu khawatir atas ketersediaan spare part di pasaran. Begitu juga dengan part shop. Dengan kondisi ini, part shop tidak perlu khawatir untuk menambah jumlah stok yang sangat besar untuk membackup unit-unit Isuzu, karena 90% spare part itu adalah sama dengan model sebelumnya. Lalu dari sisi perawatan, karena 90% part sama dengan model sebelumnya, maka cara perawatan ataupun interval pergantian spare part relatif sama dengan unit sebelumnya, sehingga kos perawatan pun relatif sama. Dan untuk perawatan ini, dari Isuzu, kita menunjang customer kita dengan jaringan-jaringan yang kita punya, yaitu adalah 108 outlet, 70 bengkel mitra Isuzu, dan juga 145 unit bengkel Isuzu berjalan, atau BIB. Lalu, selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan unit Euro 4, diperlukan alat namanya adalah diagnostic tools di sini, sehingga saat ini sudah tersebar di 108 outlet Isuzu, di mana nanti alat ini bisa membantu outlet kita untuk memeriksa dan juga merawat unit-unit customer. Sekian materi dari saya. Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, bengkel mitra Isuzu dan juga part shop mitra Isuzu, saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan ataupun komen, silakan tinggalkan komen di bawah. Akan kami jawab di sesi berikutnya. Terima kasih.